Satu hal yang sangat penting kita jelaskan kembali tentang kewajiban kita kepada ulama dan hak para ulama. Salah satu hal yang penting kita bicarakan adalah tentang poin yang ketiga, yaitu orang-orang yang awam, yang taklid dan mengikuti perkataan orang alim di dalam masalah yang terjadi di dalamnya perselisihan di antara para ulama. Bagi para muqallid, dan di sini bukan taklid yang haram, jadi taklid yang jaiz, taklid yang boleh karena keterpaksaan bagi orang awam mengikuti ucapan orang alim di dalam perkara ijtihadiyah. Adapun di dalam perkara yang dalilnya jelas, maka kita adalah mengikuti dalil dan tidak dikatakan lagi taklid. Ihwatu iman rahimakumullah, ada 6 sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengikuti pendapat seorang alim, atau kewajiban kita di dalam mengikuti pendapat orang alim, atau dalam istilah kita taklid kepada orang alim. Kaidah yang pertama, tidak boleh taklid kecuali kepada ulama, kecuali kepada orang alim, kecuali kepada orang yang diketahui keilmuannya. Fataklidul jahil aw tar'isul jahil mamnu, karena mengangkat orang jahil dan bertanya kepada orang jahil adalah terlarang. Jadi tidak boleh taklid kecuali kepada orang yang dikenal keilmuannya, diketahui keilmuannya. Yang kedua, tidak boleh meneruskan taklidnya setelah mengetahui ucapan orang yang kita ikuti adalah salah secara dalil. Dalam istilah bahasa Arab, Allah yusammama ala taklidi man tabayyana lahu fi taklidihi khata' syar'an. Yang artinya tidak boleh seseorang untuk taklid kepada ucapan seseorang setelah diketahui ucapan seseorang itu salah secara dalil. Karena setelah sampainya hujjah bagi kita mengikuti hujjah dan meninggalkan yang tidak ada hujjah. Yang ketiga, boleh untuk berpindah dari satu pendapat kepada pendapat yang lain karena dasar ilmu, karena dasar hujjah. Laisa li ajil hawa, tapi bukan karena hawa nafsu. Jadi orang boleh berpindah dari satu pendapat kepada pendapat yang lain, dari pendapat para ulama, apabila kita dapatkan bahwa pendapat yang satunya lagi lebih kuat dengan pendapat yang kita pernah ikuti. Ini adalah bagi orang yang awam. Satu ketika dia tidak belajar, satu ketika dia meneliti dan mempelajarinya. Yang berapa? Keempat, tidak boleh
meyakini orang yang kita ikuti itu maksum dari kesalahan. Tidak boleh meyakini bahwa orang yang kita ikuti adalah maksum. Yang kelima, tidak boleh kita mewajibkan kepada satu madhab dari madhab-madhab yang 4 ataupun yang lainnya. Karena Al-Quran dan Sunnah dan para ulama hanya memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan apa-apa yang ijma' para ulama. Yang keenam, wala dan bara, loyalitas dan kebencian tidak boleh dinisbatkan kepada madhab ataupun kepada orang yang kita ikuti. Artinya tidak boleh loyalitas dan kebencian kepada saudara kita dikarenakan penisbatan kepada madhab tertentu ataupun karena mengikuti orang tertentu atau alim tertentu. Sehingga tidak timbul seperti apa yang telah timbul dari orang-orang yang ta'assub kepada madhab, di mana para pengikut Hanafiyah tidak boleh menikah dengan Syafi'iyah. Orang-orang yang berlebihan di dalam masalah ini, orang-orang Hanafiyah melarang dan mewajibkan ataupun melarang bahwa bapaknya menikahkan anaknya kepada pengikut Syafi'iyah. Wala dan bara kaum muslimin hendaklah kepada Quran dan Sunnah. Wala dan baranya adalah kepada Quran dan Sunnah, kepada Islam, kepada Sunnah, kepada Tauhid, kepada iman, kepada Islam. Nah, ini salah satu kewajiban. Dengan itu bisa juga terjawab beberapa pertanyaan. Bahwasanya Ahlus Sunnah tidak boleh mengambil ilmu dari Ahlu Bidah. Hendaklah seseorang mengambil ilmu yang telah diketahui keselamatan manhajnya, keselamatan akidahnya, diketahui berpegang teguh kepada Quran dan Sunnahnya. Berkata para ulama kita, al-isnadu minad din. Waqala aidan ulama'una kana an-nasu la yas'aluna 'anil rijal falamma waqa'atil fitnah kunna nas'alu 'anil rijal. Berkata para ulama kita salafus saleh, dulu para sahabat dan di zaman para sahabat mereka tidak bertanya tentang rawi yang meriwayatkan, sebab para sahabat semuanya adil dan belum munculnya fitnah bid'ah. Maka ketika munculnya fitnah dan keluarnya ahlu bid'ah, maka kami bertanya tentang rijal, siapa yang menyampaikan agama kepada kita. Jika dia adalah ahli sunnah,
maka kita terima. Jika dia ahlu bid'ah, maka kami menolaknya. Dan di sini ada pertanyaan, apakah boleh kita meriwayatkan dan menerima hadis dari orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah? Ihwatu iman rahimakumullah. Para ulama, dan ini jumhur ulama, menganggap bahwa ajaran Rafidhah itu telah keluar dari Islam. Jadi Syiah dengan mazhab Rafidhah itu dianggap keluar dari Islam. Tapi tidak seluruh Syiah. Sebab ada Syiah yang dinamakan juga Syiah Zaidiyah, yang dikatakan paling dekat kepada sunnah. Di mana orang-orang Rafidhah ini memiliki beberapa keyakinan. Di antara mereka ada yang meyakini Ali adalah Tuhan. Jadi Ali adalah Allah. Dan menganggap Ali adalah lebih mulia ketimbang Nabi. Mereka juga meyakini bahwasanya malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu. Ya. Kemudian juga mushaf, ada mushaf Fatimiyah, mushaf Ali, mushaf yang kita kurang. Ya. Dan dikatakan bahwasanya mushaf yang kita miliki hari ini adalah rekayasa. Ya. Mereka juga meyakini bahwasanya Abu Bakar Umar adalah kafir, sehingga datanglah tafsiran-tafsiran yang menyimpang. Seperti mereka mengatakan, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Qalu Aisyah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Yang dimaksud dengan Baqarah katanya Aisyah. Ini adalah tafsir batil dan jelas kafir. Juga menyatakan bil jibti wa tagut, al jibtu Abu Bakar wa tagut Umar. Dan ini ma'ruf. Bahkan orang-orang Syiah Rafidhah, bisa antum kopi ya dari CD saya, di sini ada. Bagaimana orang-orang Rafidhah membunuh kaum muslimin. Sebab telah dijelaskan bahwasanya mereka adalah yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Di mana orang-orang Rafidhah ini mereka akan membunuh kaum muslimin dan membiarkan penyembah-penyembah berhala. Membiarkan orang-orang Nasrani. Ada di antara ulama mereka mengatakan bahwasanya Rasul telah berbuat kesalahan yang fatal. Jadi mencacati Rasul dan mengatakan Rasul berbuat kesalahan yang fatal, dengan ucapan yang sangat keji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu para muhaddis itu mengharamkan dan tidak menerima riwayat Ar-Rafidhah. Riwayat Ar-Rafidhah. Karena min syi'ari Ar-Rafidhah al-kadhib. Sebab syiar orang-orang Rafidhah adalah dusta. Wa amma riwayatu an ahlil bidah ghairu Rafidhah. Adapun riwayat dari ahlul bidah selain Rafidhah atau yang tidak sampai kepada kafir, maka yang rajih di antara aqwal ahlul ilmi diterima apabila shadiqul lahjah, sidqu fil lisan, dalam arti jujur. Dan Imam Bukhari juga meriwayatkan dari beberapa yang dikatakan mubtadi dalam Sahih Bukhari, dan telah dijelaskan oleh para ulama termasuk Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang jawabannya dalam kitab Hajjus Sari, Muqaddimah Fathul Bari, tentang ahlu bidah. Sebagian para ulama mengatakan dibedakan antara ahlu bidah yang menyeru kepada bidahnya dengan ahlu bidah yang tidak menyeru kepada bidahnya.
Dan para ulama membedakan ahdul hadis wa ahdul ilmi. Dan para ulama membedakan antara mengambil hadis dengan mengambil ilmu. Adapun mengambil ilmu dari ahlu bid'ah, dalam hakikatnya ahli sunnah kaya. Tidak perlu antum, tidak perlu ahli sunnah berangkat ke ahlu bid'ah untuk mempelajari ilmu. Fi ahli sunnah hum ahlul lughah, fi ahli sunnah hum ahlul hadis, humul fuqaha, hum ahlul akidah. Sebenarnya ahlu sunnah kaya, tidak memerlukan yang lainnya. Di antara ahlu sunnah mereka yang ahli bahasa. Di antara ahli sunnah yang mereka adalah ahlul hadis. Di antara ahlu sunnah mereka adalah ahlu fikih. Mereka yang mempelajari akidah. Ihwatul iman rahimakumullah. Wa khasatan al-yaum, dan terutama hari ini, siapa di antara ahlu bidah yang nampak ilmunya dalam ilmu kategori sebagai alat untuk memahami din, adapun ditakdirkan tidak ada dalam satu fan, dalam satu tempat, dan yang ada di situ kebetulan hanya ahlu bidah yang menggeluti satu ilmu fan, Lughatul Arabiyah, ilmu nahwu. Apakah boleh bagi seseorang untuk mempelajari kepada dia? Boleh. Dengan syarat di tempat itu tidak ada ahli sunnah yang mahir dalam fan itu. Yang kedua, juga syaratnya bahwasanya dia tidak takut kepada dirinya, dan dia telah memahami tentang jenis penyimpangan, memahami perbekalan ketika dia mempelajari dan duduk di belakang ahlu bidah. Dan kadang-kadang ada ahlu bidah yang mengajarkan ilmu dan dia tidak mengajarkan bidahnya, tidak menyeru kepada bidahnya. Qadiyakun lakin qalilul jidan, mungkin saja, tapi itu sangat sedikit terjadinya. Sangat sedikit terjadinya. Ini adalah pertanyaan yang pertama dari tadi. Dikatakan ahlu bid'ah seperti Rafidhah, kalau jujur bolehkah diterima hadisnya? Ya, tidak ya. Rafidhah wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Siapakah yang mencetak ulama? Kebijakan itu. Apakah ulama lahir begitu saja sesuai dengan takdir Allah? La. Tidak seperti orang-orang sufi, di mana orang dikatakan alim dengan dikatakan laduni, tiba-tiba dari guha keluar menjadi alim. Al-ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Al-ilmu bil isnad, ilmu itu dengan belajar, dan ilmu itu dengan sanad. Wa hunaka hadis azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a min ashabihi ta'akhuran. Faqala taqaddamu bi wal ya'tamu bi wal ya'tama bikum man ba'dakum. Nabi bersabda, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat safnya jauh dari Nabi, maka Nabi bersabda, ke depan, mendekat kepadaku dan bermakmumlah kepadaku. Dan bermakmumlah
orang-orang yang di belakangmu kepadamu. Hadis ini ada dua istimbat yang sangat agung dijelaskan oleh para ulama. Istimbat yang pertama, bahwa sunnah makmum dengan imam adalah dekat. Dengan seukuran kita bisa sujud. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya ilmu agama mesti punya silsilah, sanadnya. Sebab Nabi bersabda, engkau mendengar dariku seolah-olah begitu. Dan orang-orang setelahmu dari kau. Ini tentang agama. Jadi para ulama dicetak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian para sahabat kepada para tabi'in, para tabi'in kepada para tabi'in. Lihat kepada muqaddimah kitab Sawa'iqul Mursalah, karangan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan agama yang maknanya secara global sebagai berikut. Allah Ta'ala menjaga agama ini dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Maka Allah Ta'ala memilih manusia yang terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki sifat al-amin, as-sadiqul masduq, jujur, kemudian amanah. Kemudian Allah Ta'ala memilih para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang paling bersih hatinya, yang paling sedikit takalubnya, yang paling luas bahasanya, yang paling tinggi keinginannya kepada hak. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala akan senantiasa membangkitkan. Tapi kata-kata membangkitkan bukan berarti ilmu datang tiba-tiba. Tapi ilmu bisaran, asy-syafataini bisyafatain. Ilmu itu adalah lidah ke lidah, dari bibir ke bibir, dari pendengaran dengan pendengaran. Oleh sebab itu dikatakan sami'tu aw hadatsani. Di mana Islam itu aku mendengar dan seseorang telah meriwayatkan kepadaku. Hanya itu ilmu Islam. Maka dijelaskan oleh para ulama berdasarkan ayat yang bunyinya, wa ma yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Maka yang mengambil ilmu la ala sabilil mu'minin, maka ilmu itu adalah datangnya dari syaitan. Jadi ilmu yang tidak dikenal di kalangan kaum muslimin, para ulama kita, maka ketahuilah ilmu itu jika dinisbatkan kepada agama, maka ilmu itu adalah datangnya dari syaitan laknatullah. Ada pertanyaan yang kedua, ilmu adalah perkataan Allah, perkataan Rasul dan para sahabatnya. Bagaimana dengan ilmu yang lain seperti ilmu penemuan listrik dan lain-lain yang sangat bermanfaat bagi manusia yang luas? Apakah itu bisa dikatakan ilmu yang bermanfaat yang asalnya dari kecerdasan yang Allah berikan? Ikhwati iman rahimakumullah, ilmu yang datang pujiannya secara mutlak. Perhatikan, sebab pujian itu dengan ilmu ada dua. Ada ilmu pujiannya secara mutlak, ada ilmu dipuji tapi muqayyad. Adapun ilmu yang pujiannya secara mutlak, jadi
Allah Ta'ala memuji kepada ilmu itu. Maka Imam Ibnu Hajjar di dalam kitabnya Fathul Bari menukil aqwal ulama dengan ijma' bahwasanya yang dimaksud adalah ilmu kitab dan sunnah. Adapun ilmu dunia, maka menjadi terpuji. Jadi menjadi terpuji bihasbi niyah wa bihasbi al-masalih. Adapun ilmu dunia maka akan menjadi dipuji atau terpuji dengan dua syarat. Yang pertama, salihun niyah. Jadi bihasbi niyah, niatnya. Yang pertama, yang dimaksud salihun niyah, di mana ilmu dunia ini menjadi wasilah kepada hak, menjadi wasilah terhadap din, menjadi wasilah kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, mikrofon ini, ya. Radio, televisi. Jika semua alat ini sebagai wasilah untuk dakwah, wasilah untuk baik, maka ilmu ini menjadi apa? Terpuji. Dan penemuan ini menjadi apa? Terpuji. Tapi jika seandainya penemuan ini dijadikan sebagai sebab tersebarnya maksiat, timbulnya maksiat, maka menjadi apa? Tercela. Kemudian tergantung maslahat di dalamnya. Tergantung maslahat di dalamnya. Contoh, Allah Ta'ala mengharamkan ilmu sihir umpamanya. Dan orang yang mempelajarinya adalah kafir. Karena di dalamnya terjadi kemudaratan. Demikian juga yang berkaitan dengan apa? Dengan ilmu dunia. Dan secara umum ilmu dunia ini disebutkan oleh para ulama ada dua. Ada yang dinamakan mukammilat, ada yang dinamakan sebagai wasail. Jadi ilmu dunia ini hanya mukammilat, ada yang dinamakan ilmu wasilah. Jadi ilmu wasilah, contoh, ya. Sekarang umpamanya orang membuat percetakan dengan mudah, mencetak tulisan para ulama, kitab-kitab para ulama. Nah, ini wasilah untuk apa? Untuk khair, mukamilat, kesempurnaan. Contoh, Allah Ta'ala memerintahkan kita berpakaian. Ya, dulu orang berpakaian cukup dengan dua kain, dilipat gitu ya. Kain atas, kain apa? Kain bawah, seperti orang ihram. Sekarang dijahit gitu. Maka orang yang mempelajari ini kemudian dijadikan wasilah untuk menutup aurat, maka ilmu itu terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang berkaitan dengan ilmu dunia. Apakah kita mendapat pahala jika duduk di majelis? Ya, yang di situ tidak bermanhaj salaf ataupun tidak di atas sunnah, tidak mendapat pahala. Bahkan itu akan menyebabkan kita terpengaruh. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'adini khalilihi." Agama seseorang tergantung agama temannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan perumpamaan orang yang duduk bersama orang yang baik seperti duduk dengan penjual minyak wangi. Sedangkan duduk bersama orang-orang ahlu bid'ah, ahlu maksiat, perumpamaannya seperti duduk dengan tukang pandai besi. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang baik,
Digambarkan seperti kita duduk dengan penjual minyak. Kalau kita tidak bisa beli, paling tidak kita mencium baunya. Asar kebaikan itu akan terasa kepada kita dengan adanya orang baik di sekitar kita. Tapi jika kita duduk dengan orang yang buruk, dengan ahlu bidah, duduk dan mendengarkan kalam ahlu bidah, seperti duduk dengan tukang pandai. Kalau tidak terbakar baju kita, paling tidak mencium bau keringatnya. Artinya apa? Satu hari kita mengatakan, kayaknya benar yang kemarin disebutkan, gitu. Dan hati kita itu lembut. Ya, hati manusia itu bagaikan bulu, gitu. Kalau disentuh dengan fitnah, itu sangat mudah. Oleh sebab itu Nabi bersabda, fitnah akan timbul kepada kalian, dan dahsyat pagi-pagi seorang mukmin, sorenya telah kafir. Sorenya mukmin, paginya apa? Kafir. Maka ahlu sunnah, thalibul ilmi, harus beristihad dalam mencari orang alim yang dia selamat manhajnya, selamat akidahnya, selamat pemahamannya. Bahwa setiap awal 100 tahun Allah Ta'ala akan membangkitkan ulama untuk tajdid, pembaharuan. Pertanyaannya mohon dijelaskan maksudnya, dan ada ulama yang dimaksud untuk abad ke-21. Ya. Para ulama mujtahid hari ini banyak, seperti yang telah meninggal Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, dan yang masih ada sekarang seperti Syekh Muhsin Abbad, Syekh Fauzan, dan ulama-ulama yang lain, murid-murid Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, seperti Syekh Ali Hasan Al-Halabi, Al-Athari, Syekh Salim, dan yang lain-lainnya, di antara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana hukumnya bagi sebagian kaum muslimin yang mengkafirkan para pemimpin kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Islam, seperti di Indonesia dan di negara yang lainnya? Ikhwatu iman rahimakumullah. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ada dua jenis yang tadi telah dijelaskan dalam masalah iman. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, wajib kita beriman bahwa kaum muslimin, pemimpin dan rakyatnya diperintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua hal yang sangat penting dijelaskan sebagai mukadimah dari pertanyaan ini. Pertama, telah timbul dalam masyarakat kaum muslimin pemahaman yang sempit di dalam menegakkan syariat Islam. Yang pertama, mereka menyangka bahwa yang menegakkan syariat Islam adalah hanya pemimpinnya. Mereka menuntut keadilan, mereka menuntut penegakan syariat Islam adalah kepada pemimpinnya, sedangkan dirinya tidak menegakkan syariat Islam. Maka wajib dipahami bahwa kewajiban untuk menegakkan syariat Islam adalah umum kepada hakim wal mahkum, ar-ra'i wal mar'i, pemimpin dan yang dipimpinnya. Yang kedua, bahwa orang menyangka penegakan hukum Islam sebatas hanya yang berkaitan dengan ukubah, yang sifatnya dendaan dan siksaan, yang sifatnya adalah hukuman seperti ranjam, potong tangan, qisas. Ketahuilah bahwa hukum Islam al-aslu huwa tauhid, al-aslu huwa ittiba'us sunnah. Ketahuilah bahwa pokok ajaran Islam, inti ajaran Islam adalah tauhid.
Intinya adalah istislam wal inqiyad ala kitabillah wa ala sunnati Rasulillah. Tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Adapun orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka itu ada dua kelompok. Ada yang hukumnya kafir, ada yang hukumnya tidak kafir. Yang hukumnya kafir apabila meyakini salah satu di antara poin-poin berikut ini. Kalau dia meyakini bahwa boleh berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Kalau dia mengatakan hukum selain hukum Allah lebih afdal daripada hukum Allah, maka dia apa? Kafir. Kalau dia menyatakan hukum Allah adalah sama dengan hukum selain hukum Allah, maka dia pun kafir. Atau dia mengatakan hukum Islam sekarang tidak relevan lagi, maka orang yang meyakini seperti ini adalah kafir. Oleh sebab itu Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka itu adalah kembali kepada istihlalul qalbi, penghalalan di dalam hati. Tapi bukan berarti takfir, hanya istihlal. Adapun yang tidak kafir, orang yang mengatakan hukum Islam adalah paling afdal, wajib berhukum dengan hukum Islam, tapi dia berhukum dengan lain hukum Islam karena semata-mata hawa nafsu, karena dunia, karena kedudukan, karena rasa takut, maka yang semacam ini adalah kabairun minal kabair, kabiratun minal kabair. Maka orang ini adalah terjebak kepada dosa besar, walaupun kita ketahui dosanya lebih besar ketimbang zina dan mencuri. Adapun mengkafirkan pemimpin kita yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, maka ikhwatu iman rahimakumullah, ahli sunnah tidak gegabah. Sebab banyak alasan, banyak penghalang. Ikhwatu iman rahimakumullah, dimungkinkan mereka jahil, mereka belum memahami. Ikhwatu iman rahimakumullah, atau sampai kepada mereka adalah syubhat. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, dan mengkafirkan secara mutlak, mengkafirkan dengan tanpa kaidah, maka takfir ini adalah takfir ala khawarij, takfir dengan cara orang-orang khawarij. Ikhwatu iman rahimakumullah, ada sekitar 15 pertanyaan yang pertanyaannya sama, yaitu berkaitan apakah di Indonesia ada ulama mujtahid, ya. Kemudian adakah di Indonesia ini dikatakan ulama mujtahid? Ikhwatu iman rahimakumullah, maka di Indonesia ini tidak ada yang dikatakan kategori ulama mujtahid, ya, yang dikategorikan dalam kaidah yang tadi. Akan tetapi di Indonesia banyak orang yang berilmu, orang yang memiliki apa? Ilmu. Tapi ikhwatu iman rahimakumullah, harus kita akui bahwasanya derajat keilmuan yang kita miliki ini adalah belum sampai kepada derajat mujtahid yang beristihad dengan dirinya. Maka kewajiban kita adalah menukil dan mengambil, dan kita adalah dekat dengan para ulama, mereka para ulama, dan kita menyandarkan, dan tidak boleh kita memutuskan sanad kita dari para ulama kita, seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh bin Utsaimin, Syekh Mukbil, dan para ulama yang masih hidup sampai hari ini. Apa batas minimal seorang menyampaikan ilmu? Orang batas menyampaikan ilmu adalah sebatas ilmu yang dimilikinya, walaupun satu hadis, ya. Akan tetapi kalau dikatakan orang itu akan menyampaikan fatwa, menyampaikan ilmu dan sejenisnya, maka ada
derajat-derajat yang tadi, bahwasanya orang itu harus mengetahui pemahaman yang cukup kepada agama. Mana panitia? Mau pulang atau sabar? Ini masih banyak pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dan mudah-mudahan ini bermanfaatnya. Tolong dijelaskan mereka yang sama-sama mengaku dirinya salafi, kitab rujukannya sama, ulamanya sama, cara menukil kitabnya sama, tetapi pada praktek aplikasinya mereka berbeda dalam bersikap terhadap sesama ahlu sunnah. Ikhwatu iman rahimakumullah, ahlu sunnah yuhibbu ahla sunnah wala yat'anu ahla sunnah. Ahli sunnah yang benar, salafi yang benar, mereka mencintai ahli sunnah dan saudara-saudaranya ahli sunnah. Mereka tidak akan membenci, mencela sesama ahlu sunnah. Salafi tidak akan membenci salafi yang lain. Mereka akan saling mencintai. Seperti dinyatakan, orang mukmin dengan mukmin adalah saudara. Orang mukmin dengan mukmin bagaikan satu bangunan, bagaikan satu jasad. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya saling tolong menolong. Ini adalah kewajiban ahli sunnah, sesama ahli sunnah. Kewajiban ahli sunnah bersama kaum muslimin yang lainnya. Demikian juga as-salafiyun. Maka orang yang mencela ahli sunnah, mencaci ahli sunnah, atau orang yang membenci sesamanya, maka sungguh dia telah ada penyimpangan dalam pemahaman ahli sunnahnya dan penisbatan kepada manhaj ini. Sebab ahli sunnah tidak akan membenci ahli sunnah. Sehingga Imam Ibnu Hibban dan ulama yang lain mengatakan, ahli sunnah walaupun kulitnya berbeda, walaupun jasadnya berjauhan, walaupun bangsanya berbeda, bahasanya berbeda, akan tetapi hatinya satu. Hatinya adalah satu. Oleh sebab itu, ihwatu iman rahimakumullah, para ulama kita menyatakan, di antaranya adalah ini ucapan Qutaibah ibn Sa'id, "Idza ra'aita rajulan yuhibbu ahlal hadisi." Kemudian disebutkan, "Fa'lam annahu ala sunnah. Wa in khalafuhum fa'lam annahu alal bidah." Berkata Qutaibah ibn Sa'id, jika kamu melihat orang yuhibbu ahla sunnah, yuhibbu ahlal hadis, mereka mencintai ahli sunnah, mereka mencintai ahlul hadis, seperti Yahya ibn Ma'in, Imam Ahmad, kemudian Ibnu Rahawayh, ketahuilah dia di atas sunnah. Dan apabila dia membencinya, menyelisih mereka, ketahuilah sesungguhnya mereka di atas apa? Bid'ah. Jadi ahlu sunnah tidak akan membenci ahlu sunnah. Salafiyun tidak akan mencacati salafi. Ahli sunnah tidak akan mencacati ahlu sunnah. Tapi ahli sunnah dengan ahli sunnah
saling mengingkari satu dengan yang lainnya jika terjadi kesalahan. Tapi pengingkaran itu dengan cara lemah lembut. Pengingkaran itu dengan kaidah syar'i. Pengingkaran itu disertai dengan kecintaan. Oleh sebab itu ikhwatu iman rahimakumullah, amar ma'ruf ahli sunnah dibarengi dengan sikap penjagaan terhadap apa? Jamaah. Pengingkaran terhadap apa? Jamaah. Ikhwatu iman rahimakumullah, bagaimana peran ulama di Arab Saudi terhadap pemimpinnya? Dan mengapa para pemimpin Arab Saudi tidak membela dan membantu Palestina yang muslim, justru menjadi kawan Amerika Serikat? Ikhwatu iman rahimakumullah, para ulama dari zaman ke zaman mereka adalah membantu saudaranya. Para ulama ahli sunnah dari zaman ke zaman mereka membantu saudaranya. Termasuk ulama Saudi adalah membantu orang-orang Palestina. Dan termasuk pemerintah Saudi, mereka adalah membantu orang-orang Palestina dan membagi bantuan. Bantuan fisik, bantuan dana. Sungguh orang-orang Saudi ini dan pemimpin Saudi ini benar-benar membantu terhadap orang-orang Palestina, bukan dengan kata-kata. Ikhwatu iman rahimakumullah. Bahkan negara ini saya meyakini adalah negara yang terbaik di dunia ini. Dan wajib seorang muslim untuk meyakini hal ini. Bahwasanya negara yang terbaik, negara yang paling tegak di sana tauhid, negara yang paling tegak di sana adalah sunnah, adalah negara ini. Bukankah kebaikannya kita ketahui di seluruh negara? Berapa ribu masjid, berapa ribu kitab, berapa ribu tulisan ulama yang telah masuk ke pelosok dunia dengan jasanya orang-orang Saudi, dengan jasanya para pemimpin Saudi. Bukankah telah diterjemahkan kitab-kitab para ulama dengan dana mereka untuk menerjemahkan tentang perkataan para ulama, Quran dan Sunnah diterjemahkan, kemudian mereka yang mendanainya dan mereka membagikannya dengan gratis. Bukankah ini adalah penyebaran sunnah dan pembelaan kepada kaum muslimin? Siapa yang buta matanya kecuali dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kecuali karena kesempitan hatinya, kelemahan ilmunya, kedengkian yang ada di dalam hatinya. Dan yang lucunya ikhwatu iman rahimakumullah, sebagian orang yang mengkafirkan negara ini dan mengkafirkan para ulamanya, kemudian mereka berada di negara-negara kafir. Dan mereka lebih senang bertempat tinggal di negara orang kafir, dan mereka meninggalkan negara-negara Islam. Subhanallah, hada buhtanun azim. Maha suci Allah, ini adalah merupakan kedustaan yang nyata dari orang-orang yang menuduh seperti ini. Janganlah Anda tertipu dengan propaganda-propaganda, yang justru propaganda ini adalah juga merupakan propaganda musuh-musuh Islam untuk memecah belah negara-negara Islam, untuk menghancurkan kekuatan kaum muslimin di negara-negara Islam. Sebab tentunya masuknya orang-orang kafir ke negara Islam ketika lemahnya para pemimpin kaum muslimin dan terjadinya gejolak di negara-negara kaum muslimin, sehingga musuh-musuh Islam masuk dengan tujuan penelitian ilmiah, pembelaan terhadap hak asasi manusia dan sebagainya. Setelah itu negara-negara Islam dikuasai, negara-negara Islam menjadi lemah karena ulah sebagian para pemuda yang tidak memahami hakikat jihad, hakikat amar ma'ruf nahi mungkar, hakikat Islam yang sesungguhnya. Nah ikhwatu iman rahimakumullah, maka hendaklah kita dekat kepada majelis ilmu dan dekat dengan para ulama.
Ya. Ihwatu iman rahimakumullah. Ini takut satu lagi ya. Saya dapat artikel tentang antum di internet. Mohon minta alamat email antum kalau ada untuk konfirmasi. Ihwatu iman rahimakumullah. Ana la nahtaj wallah bimisli hadza. Saya tidak perlu berita-berita seperti ini. Dan saya tidak perlu konfirmasi tentang masalah ini. Tentang tulisan di majalah ataupun tulisan di internet, saya lebih tahu ketimbang antum yang memberitakan masalah ini. Ihwatu iman rahimakumullah. Dan ihwatu iman rahimakumullah. Al-muhim anna rajul yu'rafu bi aqwalihi wa bi af'alihi. Yang jelas kita punya kaidah bahwa seseorang akan dikenal dengan ucapan dan perbuatannya. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ra'a rajulan yatiru 'ala sama wa yamshi fawqal ma fala tagtar bi annahu awliyaullah." Imam Syafi'i berkata, apabila ada orang berjalan di atas air dan dia terbang di udara, maka janganlah Anda tertipu dia adalah wali Allah. Ujilah ucapannya, ujilah perbuatannya. Apabila sesuai dengan Quran dan Sunnah, fa'lam annahu awliya Allah. Dan apabila ucapannya, perbuatannya bertentangan dengan Sunnah, dengan Al-Quran dan Sunnah, fa'lam annahu awliya'u syaitan. Ketahuilah dia adalah wali syaitan. Antum jangan sulit-sulit. Timbang ucapan seseorang, timbang perbuatan seorang bil kitab wa sunnah bi aqwali salafil ummah. Sebab yu'raful rijal, yu'raful haq, ya, yu'raful rijal bil haq. Jadi artinya mengenal orang itu dengan hak yang disampaikannya dan bukan berkaitan dengan hal-hal yang tadi. Ihwatu iman rahimakumullah. Dan yang terakhir, bahwasanya kaum muslimin terutama ahli sunnah kaum salafiyin tidak boleh menerima berita alal isaat. Jadi tidak boleh menerima berita seperti berita-berita seperti ini. Karena para ulama mengatakan orang yang bersikap melalui berita seperti ini tidak ada yang melakukannya kecuali dha'fu qalbi wa dha'ful aqli. Jadi tidak ada orang yang bersikap kepada satu masalah setelah dia menerima berita yang tidak jelas alang ujurnya kecuali orang yang lemah hatinya, buruk hatinya dan lemah akalnya. Adapun orang yang hatinya bersih, akalnya sehat, maka dia akan berpikir dengan kaidah-kaidah apa? Syar'i. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka